Bab 1431 mulai curiga. Melihat Haris menunjukkan ekspresi wajah seperti ini, Hargo langsung kaget, apa yang terjadi dengan Haris. Aaron sudah berkata tidak apa-apa, juga tidak memarahinya, bukan hanya demikian, dia juga membantu membuka tali yang mengikat Haris dengan sabar. Iya, dalam benak Hargo, perkataan Aaron adalah demi menghibur Haris. Haris benar-benar sangat beruntung memiliki majikan yang begitu perhatian. Jika Hargo adalah Haris, dia pasti akan sangat bahagia. Namun, Haris malah menunjukkan wajah malu, apakah karena bujukan dari Aaron tidak berguna? Ken yang juga merupakan pengawalnya Haris, malah terlihat lebih wibawa, dia terlihat lebih dewasa dan tenang. Saat merasakan tatapan aneh dari Hargo, Haris langsung menghirup napas dalam-dalam dan menenangkan hati dan pikiran lalu berkata, "Iya. Aku akan mendengar selalu bimbingan dari majikan." Bagi Ken dan Haris, Aaron adalah orang tua kedua mereka pasti akan mendengar perkataan darinya. Melihat tatapan mata Haris yang begitu polos, Aaron juga paham, setelah melalui hal ini, Haris mulai dewasa. Jika ada kesempatan, dia akan mendorongnya naik ke atas, seperti Ken bisa menghadapi masalah sendiri. Komunikasi antara majikan dan bawahan membuat Hargo merasa bingung. Untung saja Hargo bukan orang yang kepo, dia tidak bertanya kepada Aaron dan dua bawahannya, apa yang mereka katakan. Intinya, mereka berdua baik-baik saja. Hargo melirik ke sekitar, tidak melihat sosok Sang Suci dan Zeming lalu bertanya, "Saudara Aaron, di mana dua orang brengsek itu?" Sang Suci dan Zeming saling berkolusi, melakukan banyak hal yang mencelakai Aaron. Sebagai penggemar setia Aaron, Hargo tidak ingin menyebut nama dua orang ini, melainkan langsung memanggil dengan panggilan dua orang brengsek. Sebenarnya, memanggil dua orang ini dengan sebutan seperti ini sangatlah sopan. Jika bukan karena Hargo masih menjaga reputasi keluarga Zen, mungkin masih ada panggilan yang lebih kasar. Aaron tentu saja tahu orang yang dikatakan oleh Hargo adalah Sang Suci dan Zeming, dia menatapnya dan berkata, "Mereka sudah kabur." Zeming dalam kondisi cacat, lalu Sang Suci juga terluka, dalam kondisi seperti ini, mereka masih bisa melarikan diri dari teknik teleportasi milik Aaron. Benar-benar tidak masuk akal. "Iya," jawab Aaron dengan tenang. Dia menatap ke padang pasir yang tak bertepi dan berkata, "Jadi, seharusnya ada orang yang membantu mereka." Lalu, Aaron juga sudah menebak bahwa orang yang membantu mereka seharusnya adalah orang dari Gunung Kunlun. Lain kata, Sang Suci berkolusi dengan orang Gunung Kunlun sudah menjadi hal yang pasti. Jika tidak, kenapa ada beberapa ekor unta di sini? Setelah mengetahui Sang Suci lari ke arah padang pasir, Aaron bisa memastikan bahwa beberapa ekor unta ini adalah disiapkan untuk Sang Suci. Lalu, kali ini Sang Suci melarikan diri begitu cepat, maka lebih memastikan pemikiran Aaron. Aaron tidak akan percaya kalau mereka tidak berkolusi. Jika benar seperti ini, maka hal ini akan merugikan Kunlun dan dinasti Naemu. Orang dari Gunung Kunlun sudah lama mengintai dinasti Naemu. Meskipun orang Kunlun tidak mengatakan hal ini, semua orang juga mengetahuinya. Ambisi orang Kunlun terlihat sangat jelas. Sang Suci yang pintar tentu saja mengetahui hal ini. Jika Aaron tidak salah menebak, Sang Suci pasti menggunakan dinasti Naemu sebagai umpan untuk menipu orang Gunung Kunlun bekerja sama dengannya. Jika benar demikian, kedepannya orang dari Kunlun pasti akan menjajah dinasti Naemu, lalu Aaron tidak akan diam saja. Jika terjadi peperangan, maka rakyat yang akan menderita. Hubungan baik antara dinasti Naemu dan Kunlun akan tiada lagi. Dinasti Naemu mulai bermusuhan dengan Kunlun, maka akan muncul banyak kekacauan di antara orang dinasti Naemu dan orang Kunlun. Dengan demikian, keharmonisan sekarang juga akan hancur. Semua ini adalah fenomena yang tidak ingin dilihat oleh Dragen dan Aaron. Jadi, Aaron harus segera memberitahu hal ini kepada Dragen, agar Dragen bisa memeriksa siapa orang yang bekerja sama dengan Sang Suci. Di Gunung Kunlun, Dragen yang bersembunyi menerima informasi dari Aaron,
dia langsung kaget. Dia sama sekali tidak menyangka, orang dari klannya bisa diam-diam berkolusi dengan Sang Suci. Sang Suci memiliki pasukan pejuang murni, meskipun Aaron tidak mengatakan alasan mereka berkolusi, Dragen juga bisa menebaknya. Pemikirannya sama seperti Aaron. Dragen paling jelas dengan ambisi orang Kunlun, mereka ingin menguasai dinasti Naemu. Jika bukan Dragen berjanji dengan Aaron, jika bukan karena Dragen yang terus menolak menyerang dinasti Naemu, pasukan Kunlun mungkin sudah menyerang ke area dinasti Naemu. Sang Suci menggunakan dinasti Naemu untuk menipu orang Kunlun, agar orang Kunlun membantunya. Namun, Dragen sudah bersembunyi beberapa hari di Gunung Kunlun, dia sama sekali tidak menemukan siapapun. Orang-orang ini sangat pandai bersembunyi. Jika begitu, Dragen lebih baik berdiri keluar, agar mereka semua tahu. Dengan demikian, rasa waspada terhadap Dragen akan berkurang. Sekarang juga tidak ada cara lain lagi, Dragen hanya bisa mencobanya. Maka itu, Dragen berpura-pura tidak mengetahuinya, lalu berjalan dengan bebas leluasa di Gunung Kunlun. Setelah kembali ke Gunung Kunlun, hal pertama yang Dragen lakukan adalah pergi ke tempat tinggal para tetua dengan alasan bertamu. Saat Dragen tiba di tempat tinggalnya Tetua Matsu, pelayan yang berada di tempat tinggal tetua itu mengatakan Tetua Matsu sedang keluar. Sedangkan kapan dia keluar, pelayan itu juga tidak tahu. Hal ini begitu kebetulan, Aaron baru mengatakan ada orang Kunlun yang membantu Sang Suci, Dragen malah menemukan Tetua Matsu keluar. Apa ada hal yang begitu kebetulan di dunia ini? Dragen baru ingin pergi, dia mendadak teringat sesuatu, dia berbalik badan dan bertanya kepada pelayan itu, gurumu sudah keluar berapa lama? Pelayan itu merenung sejenak dan berkata, sudah cukup lama. Agar tidak ketahuan, Dragen tidak bertanya lagi. Dia tidak boleh membuat orang lain merasa aneh, masalah mencari informasi harus perlahan-lahan. Jadi, saat mendapatkan jawaban ini, Dragen berbalik badan dan pergi. Akan tetapi, Dragen belum pergi jauh, dia mendengar pelayan itu bergumam dengan suara kecil, belakangan ini tetua seolah-olah berubah. Sebelumnya dia sangat jarang keluar, tapi belakangan ini hampir keluar setiap hari. Juga tidak pernah bilang pergi kemana dan melakukan apapun. Mereka sebagai pelayan juga tidak berani bertanya. Percakapan pelayan ini sangat berguna bagi Dragen. Dengan demikian, Dragen bisa memasukkan Matsu dalam daftar orang yang dicurigai. Setelah memiliki sasaran, maka hal ini menjadi lebih mudah. Selanjutnya, Dragen memerintah pengawal gelap untuk memeriksa latar belakang Matsu, beserta kegiatannya selama beberapa hari ini. Dalam benak Dragen, dari 4 tetua utama, Matsu termasuk orang yang paling sabar, lalu sebagian besar juga mendukung Dragen. Jujur saja, dalam 4 tetua utama, Dragen lebih dekat dengan Matsu. Hanya saja di saat bersama dengan Martin, dia lebih ketat, Dragen mau tidak mau harus mendengar perkataan Martin. Sebagian besar waktu, Matsu juga membela Dragen untuk membantah perkataan Martin. Meskipun tidak berhasil, dia tetap membantah. Menghadapi orang yang begitu baik, jika tebakan Dragen benar, Matsu diam-diam membentuk kelompok dan berkolusi dengan Sang Suci, maka pemikiran orang ini benar-benar licik sekali. Bab 1432 Kerasukan Roh Jahat. Namun, andai saja benaran adalah dia, kenapa dia melakukan hal seperti ini? Jika dia hanya ingin menguasai dinasti Naemu, dia hanya perlu mencari cara untuk menjatuhkan Dragen, lalu membawa pasukan menyerang dinasti Naemu. Akan tetapi, dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan hal yang merugikan Dragen. Sepertinya Matsu berkolusi dengan Sang Suci memiliki tujuan lain. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Dragen merenung sejenak, tetapi juga tidak ada hasilnya. Sebenarnya alasannya sangat sederhana, Matsu ingin orang Kunlun menjadi penguasa dunia. Namun, dia tidak boleh melukai Dragen, karena dia sudah menjaga Dragen dari kecil, juga menganggapnya sebagai anak sendiri. Pada saat ini, Dragen ingin memastikan satu hal dengan Aaron, kalau begitu,
kamu kehilangan jejak Sang Suci. Aaron mengiyakannya lalu berkata, tapi, meskipun dia bersembunyi ke ujung dunia, aku juga ada cara untuk menemukan mereka. Asalkan mereka masih hidup di bumi ini, maka tidak mungkin bisa melakukan semuanya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Terutama mereka membawa pasukan pejuang murni yang begitu banyak orang, mereka ingin bertahan hidup di padang pasir yang luas ini bukanlah hal yang gampang. Baik, kalian lebih berhati-hati, jika memerlukan bantuanku, katakan saja, ujar Dragen. Iya, ujar Aaron. Semenjak tiba di dinasti Naemu, Aaron tidak pernah sungkan dengan Dragen. Orang lain menganggap Dragen adalah putra mahkota, menganggap Dragen sebagai dewa, tetapi Aaron menganggapnya sebagai kakak adik seperjuangan yang bisa diberikan banyak tugas. Siapa suruh Dragen memiliki kemampuan yang hebat? Orang yang hebat tentu saja harus banyak berdedikasi, jangan menyia-nyiakan kemampuan itu. Setelah mengakhiri percakapan jarak jauh dengan Dragen, Aaron melihat Haris sedang menoleh ke arahnya dan bertanya, Tuan, selanjutnya apa kita masih mau mencari jejak Sang Suci dan lainnya di padang pasir ini? Angin di padang pasir sangat kuat hingga menutupi jejak langkah pasukan ini. Setidaknya, mereka juga tidak tahu Sang Suci lari ke arah mana. Di padang pasir yang luas tak bertepi ini, jika terus mencari mungkin agak susah. Aaron menatap ke arah depan dan berkata dengan yakin, tidak, kita kembali ke kota Tangshan. Sekarang masih ada satu jejak untuk menemukan Sang Suci dan pasukannya, yaitu mengikuti kelompok unta tersebut. Setelah itu, Aaron langsung menggunakan teknik teleportasi membawa Haris dan Hargo kembali ke kota Tangshan. Setelah menteri jahat kota Tangshan menerima hukumannya, kehidupan rakyat semakin membaik dan lebih bergairah. Aaron dan lainnya hanya meninggalkan kota Tangshan beberapa hari. Saat mereka kembali, barulah menyadari kota Tangshan sudah lebih ramai dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari memiliki perubahan yang begitu besar, hal ini membuat Haris dan Hargo sedikit terkejut. Aaron melihat fenomena ini pun berkata, politik bersih, rakyat tidak perlu takut dengan apapun, inilah kehidupan yang didambakan. Sebelumnya, rakyat di tempat ini menerima pemalakan dari menteri dan penyiksaan dari preman, membuat mereka tidak berani keluar, karena takut berjumpa dengan preman dan terkena imbasnya. Sekarang semua ancaman ini sudah tiada, tidak ada rakyat yang takut lagi, mereka pun semakin mendambakan kehidupan yang lebih baik. Bagaikan zaman modern Lamusa, segalanya harmonis, rakyat hidup bahagia dan harmonis. Di zaman modern Lamusa, rakyat bisa hidup bahagia, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi, kondisi kota Tangshan masih berbeda jauh dengan zaman modern. Haris dan Hargo mengerti apa maksud dari perkataan Aaron ini, juga merasa apa yang dikatakan Aaron sangat masuk akal. Hal ini membuat kesan Hargo terhadap Aaron menjadi lebih baik. Aaron benar-benar sangat hebat, selain memiliki kemampuan seni bela diri yang kuat, bahkan juga pandai dalam masalah politik, lalu hal yang paling penting adalah makanan panggang yang dia buat juga enak sekali. Selain itu, juga sangat tampan. Jika Hargo adalah wanita, dia pasti akan menikah dengan Aaron, meskipun menjadi istri kedua, dia juga bersedia. Saat teringat sama-sama panggang makanan, Hargo langsung menelan air liur. Akan tetapi, sekarang mereka memiliki tugas yang lebih penting, tidak ada waktu untuk memanggang makanan. Meskipun barbeku sangat enak, tetapi sangat memakan banyak waktu. Sekarang meskipun Hargo merasa perkataan Aaron sedikit aneh, dia juga tertarik dengan zaman modern Lamusa yang Aaron katakan itu. Karena dalam benaknya sudah sangat percaya dengan Aaron. Jika Aaron begitu memuji tempat itu, maka tempat itu pasti sangat baik. Dia menatap Aaron dengan tatapan berbinar dan berkata, Saudara Aaron, Lamusa yang kamu katakan itu, sebenarnya tempat apa? Kenapa aku tidak pernah mendengarkannya? Lalu, di mana tempat itu? Kapan membawaku pergi ke sana? Aaron tersenyum dan berkata, zaman modern Lamusa, ada kesempatan aku akan membawa kalian ke sana. Aaron ingin kembali,
Tetapi dia tidak tahu cara untuk kembali ke sana, bahkan juga tidak tahu apa ada kesempatan kembali ke sana dalam kehidupan ini. Seketika, Aaron langsung sedih, dia merindukan saudaranya yang berada di Lamusa. Hargo yang sangat sensitif langsung menyadari perubahan suasana hati Aaron, dia yang tidak mengerti semakin bingung. Kenapa Aaron mendadak sedih? Dari tampangnya sepertinya merindukan kampung halamannya. Namun, Hargo mengira Aaron merindukan kota Amura dinasti Naemu, sebenarnya Aaron sedang merindukan zaman modern Lamusa. Selama bersama dengan Aaron beberapa hari ini, Hargo merasa dirinya tidak paham dengan banyak hal yang dikatakan oleh Aaron. Aaron juga sering menceritakan kondisi kampung halamannya. Hanya saja, Hargo tetap beranggapan kampung halaman yang dikatakan oleh Aaron adalah kota Amura. Kota Amura adalah ibu kota, merupakan tempat yang paling mewah di dinasti Naemu. Wajar saja ada banyak hal yang tidak pernah Hargo dengarkan di sana. Lalu, zaman modern Lamusa yang Aaron katakan, Hargo malah menganggap sebagai tempat yang pernah dilalui oleh Aaron selama berkelana. Aaron yang mengetahui pemikiran Hargo ini, dia juga tidak menjelaskan panjang lebar, hanya membiarkan Hargo terus salah paham. Lagi pula bukan Aaron yang berkata demikian, semua hanyalah pemikiran dari Hargi. Kedepannya jika Hargo mengetahui kenyataan, dia juga tidak boleh menyalahkan Aaron, betul. Aaron malah ingin melihat ekspresi wajah Hargo setelah mengetahui kenyataan ini. Hahaha. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke dalam penginapan. Waktu sudah sore, berdasarkan kebiasaan setempat, pasukan unta sudah lewat, mereka hanya bisa menunggu. Besok barulah bisa membuntuti. Mereka bertiga pun mulai berbincang di dalam penginapan. Topik pembicaraan selalu tertuju ke arah Aaron. Sebagian besar adalah Haris dan Hargo yang berbincang, Aaron hanya ada kalanya ikut menjawab, atau memberikan penjelasan. Lalu, Hargo lebih banyak menanyakan masa lalunya Aaron. Mereka berdua adalah penggemarnya Aaron, sekali membahas Aaron, mereka langsung tiada hentinya. Haris paling paham dengan Aaron, jadi dia paling cocok untuk menceritakan semua kisah tentang Aaron. Selama pembicaraan, Haris malah merasa sangat bangga karena begitu memahami Aaron, sekarang dia sudah tidak terlihat putus asa seperti berada di dalam hutan tadi. Sedangkan Hargi juga mulai berbicara, padahal biasanya dia sangat pendiam, sekarang malah begitu suka berbicara. Hampir sampai menanyakan sehari Aaron bisa ke kamar mandi berapa kali. Jika ketahuan oleh orang negara Muyun bahwa penguasa muda mereka yang biasanya terlihat dingin ternyata begitu cerewet, mereka pasti akan kaget, sampai mencurigai apakah Hargo dirasuki roh jahat. Iya, sampai Aaron mendengar percakapan antara Haris dan Hargo juga menggelengkan kepala dan memilih untuk memejamkan mata agar tidak melihat wajah mereka berdua. Bab 1433 Aaron menipu orang. Aaron sama sekali tidak menyangka, dia hanyalah orang biasa di zaman modern, setelah sampai di dinasti Naemu malah menjadi orang yang super terkenal, bahkan memiliki penggemar setia. Kehidupan memang dipenuhi dengan kejutan dan hal yang tidak terduga. Namun, hingga sekarang Aaron masih tidak mengerti, padahal tubuhnya sehat, mental juga sehat, juga tidak disambar petir, kenapa malah time travel ke dinasti Naemu? Benar-benar hal yang sangat aneh. Saat memikirkan hal ini, Aaron secara tak disadari malah tertidur dan membuat sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, dia kembali ke zaman modern lalu berjumpa dengan orang tua dan kakaknya. Hanya 1 tahun lebih tidak berjumpa, orang tuanya sudah terlihat lebih tua. Pasti karena kematian Aaron membuat mereka sedih dan berubah menjadi kondisi seperti ini. Saat berpikir demikian, mata Aaron langsung memerah, dia benar-benar sedih melihat kondisi orang tuanya. Mereka langsung bahagia melihat Aaron yang mendadak muncul di depannya. Ibunya langsung memeluk Aaron dan berkata dengan nada tersedak, "Nak, akhirnya kamu kembali. Kamu pergi kemana saja selama 1 tahun ini? Kamu tahu tidak? Kami mencarimu ke seluruh pelosok, tetapi juga tidak menemukanmu. Apa kamu tahu seberapa paniknya kami?" Ibunya terus mengoleh,
seolah-olah mengeluarkan semua isi hati yang sudah terpendam selama 1 tahun lebih ini. Saat mendengar perkataan ibunya, nagi mereka, Aron bukan meninggal melainkan hanya menghilang. Rohnya time travel ke dinasti Naemu, lalu mayatnya pergi kemana? Kalau benar seperti ini, di mana mayat Aron sekarang? Dia harus bagaimana baru bisa kembali ke dunia ini? Sekarang raga ini adalah milik Zenov atau dirinya. Hal yang sangat gaib. Aron harus bagaimana menjelaskan semua ini kepada keluarganya. Di masa teknologinya, jika Aron berkata jujur bahwa dia time travel ke dinasti Naemu, lalu hidup selama 1 tahun lebih di sana, orang rumah pasti mengira otak Aron bermasalah. Ada kemungkinan dia berkata demikian, orang rumahnya langsung membawanya pergi ke rumah sakit jiwa. Jika Aron sembarangan mencari alasan, dia juga tidak enak di hati. Sekarang berada di masa perkembangan teknologi, Aron tidak mungkin ada alasan tidak mengabari rumah selama 1 tahun lebih. Tidak peduli bagaimana, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Sekarang Aron sedang merenung bagaimana menjelaskan semua ini. Akhirnya ibunya pun melepaskan tangan Aron dan memandang tubuhnya Aron. Pada saat ini, mereka bertiga serentak memerhatikan pakaian yang dikenakan oleh Aron ada sedikit masalah. Mereka bertiga serentak menggunakan tatapan yang aneh menatap Aron, lalu serentak berkata, "Kenapa kamu memakai pakaian zaman kuno?" Di waktu bersamaan, ayahnya Aron juga melihat liontin giok yang ada di pinggangnya Aron. Liontin giok yang diberikan Putri Tong kepada Aron itu transparan dan bening, pasti benda yang langka. Ayahnya adalah pecinta barang antik, meskipun tidak memiliki uang membeli barang antik, dia juga tetap suka meneliti barang antik. Dia bisa langsung menebak asli atau palsu. Ayahnya membelalakkan mata dengan lebar, lalu berkata dengan panik, "Nak, kamu mendapatkan benda ini dari mana? Jangan-jangan mencuri barang antik yang ada di museum. Ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, lebih baik segera mengembalikannya sebelum ketahuan oleh orang lain." Benda yang begitu langka hilang lalu tidak muncul dalam berita, maka melambangkan belum ada orang yang mengetahui hal ini, masih sempat untuk mengembalikannya. Reaksi ayahnya Aron membuat Aron merasa lucu dan tak berdaya. Pantas saja reaksi ayah akan seperti ini, keluarga Xiao tidak memiliki benda warisan seperti ini. Aron yang lahir di keluarga kelas menengah memiliki benda langka seperti ini, selain mencuri di museum, memang bisa didapatkan dari mana lagi? Aron merenung sejenak dan berencana menjelaskan secara jujur kepada mereka. Akan tetapi, Aron masih belum sempat berbicara, tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan di depannya, lalu muncul pusaran yang sangat besar menyerap Aron masuk ke dalam. Mimpi berakhir di sini. Aron langsung membuka kedua mata, lalu melihat kondisi di sekitarnya. Pada saat ini, Hargo dan Haris masih terus berbincang. Ternyata hanya sebuah mimpi. Aron mengulurkan tangan mengelus, jarinya menyentuh sedikit air mata. Mimpi ini sangat nyata, seolah-olah baru terjadi. Aron menenangkan hati, mulai merenung kembali mimpi tadi. Dalam mimpi itu, ayahnya mengatakan Aron hanya menghilang. Apakah Aron benar hanya menghilang di zaman modern? Jangan-jangan Yoki, Berdi dan Sharon juga sama. Namun, roh mereka benar-benar time travel ke sini. Jika di zaman modern, hal seperti ini termasuk mati tenang, juga tidak dicelakai orang lain, mayat mereka seharusnya bisa ditemui orang lain. Tidak ada alam surga di dunia, ada banyak kamera pengintai di segala tempat, mana mungkin ada orang yang bisa menghilang begitu saja. Masalahnya adalah maksud dari perkataan orang rumahnya, mereka tidak melihat mayatnya Aron. Aneh, benar-benar aneh sekali. Aron tidak memikirkan hal yang memusingkan ini lagi. Karena, sekarang masih ada tugas lain. Sekarang matahari sudah terbenam. Terdengar suara langkah kaki yang kuat membuat Aron mulai serius, dia berpikir pasti suara langkah unta. Aron bangkit berdiri lalu melihat keluar dari jendela, melihat sekelompok pasukan unta yang lewat. Mereka melakukan hal yang waspada, bukan hanya terjebak dengan lonceng di lehernya unta, juga mengubah waktu kedatangan.
Namun, cara seperti ini mana mungkin bisa mengelabui Aaron. Terdengar suara langkah kaki kuda, Aaron mendengar dengan jelas, lalu unta yang besar ini bukan hanya satu ekor. Aaron langsung memotong pembicaraan dua orang yang sedang seru itu. Haris, kalian cari waktu baru. Lanjut berbincang lagi, sekarang kita harus melakukan tugas utama. Mereka datang ke kota Tangshan juga hanya demi mengikuti kelompok unta ini. Lalu, Haris dan Hargo juga mendengar suara langkah kaki yang kuat. Mereka berdua langsung mengerti dengan maksud perkataan dari Aaron. Mereka langsung berhenti berbincang dan mengikuti Aaron keluar dari penginapan. Mereka bertiga diam-diam mengikuti kelompok unta, jalur jalan juga sama seperti sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, pasukan unta berhenti, lalu muncul orang berbaju hitam. Kali ini, Aaron juga tidak bersembunyi lagi, dia langsung berjalan keluar dengan gaya bebas leluasa dan berkata, "Tetua, lama tidak berjumpa." Sebenarnya Aaron juga tidak bisa memastikan orang ini adalah tetua Kunlun, juga tidak memastikan tetua dari divisi apa. Intinya, dia hanya ingin memalak orang berbaju hitam ini. Hehe, Aaron bahagia dalam hati, kali ini berhasil memalak orang yang benar. Tatapan matanya dipenuhi dengan ekspresi wajah berencana dan berkata, "Tak kusangka, seorang tetua Kunlun bersedia menjadi babunya Sang Suci." Beberapa waktu yang lalu, orang dari klan Kunlun ingin menyerang wilayah barat. Tetapi sekarang mereka sebagian orang wilayah barat dan Sang Suci. Orang Kunlun ingin menyerang wilayah barat. Sang Suci sebagai ketua pertama gerbang miksi yang memiliki banyak mata-mata, tentu saja mengetahui hal ini. Apa Sang Suci benar akan bekerja sama dengan orang yang ingin merebut negara? Tidak perlu dipikirkan, hal yang mustahil. Sang Suci bekerja sama dengan orang Kunlun, hanya karena ingin memanfaatkan kekuatan orang Kunlun. Setelah orang Kunlun membantunya menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan langsung menendangkan keluar dari Kunlun. Dia tidak akan menepati janji-janji sebelumnya. Bab 1434 Adu Domba. Saat mendengar perkataan Aaron, ekspresi wajah orang berbaju hitam mulai berubah. Aaron melihat dengan jelas semua perubahan ini. Kali ini, Aaron bisa memastikan orang berbaju hitam ini adalah tetua Kunlun, sedangkan siapa, masih harus dipastikan lagi. Namun, orang berbaju hitam itu hanya menatap Aaron dan tidak berbicara. Orang berbaju hitam tentu saja pernah menebak perkataan yang akan dikatakan oleh Aaron. Iya, dia adalah tetua Kunlun, dia adalah Matsu. Sebelumnya ada Martin, dia juga mendukung Dragon untuk menyerang wilayah barat. Tetapi, setelah Martin meninggal, 3 tetua ini tidak memaksa Dragon untuk menyerang wilayah barat. Tidak boleh menyerang wilayah barat, juga tidak boleh menyerang dinasti Naemu. Bagaimana Kunlun menguasai dunia? Bagaimana Kunlun bisa berkembang seperti dulu? Menguasai dunia adalah impian dari Kunlun. Mereka seumur hidup tidak akan melupakan hal ini. Awalnya Sang Suci mendadak mencari Matsu, dia mengatakan bisa membantu Kunlun menyerang dinasti Naemu dan wilayah barat. Sang Suci membantu Kunlun menyerang dinasti Naemu, Matsu setengah percaya, tetapi Sang Suci adalah orang wilayah barat, dia membantu Kunlun menyerang wilayah barat, Matsu tidak akan percaya. Agar Matsu bisa percaya, Sang Suci mulai menghasut dengan berbagai cara, mengatakan dirinya sudah tidak bisa bertahan di wilayah barat, karena Raja wilayah barat sedang menangkapnya. Dia memiliki hubungan baik dengan klan Kunlun wilayah barat, kedepannya Kunlun menguasai dunia pasti tidak akan mengecewakannya. Daripada terus bersembunyi, lebih baik mencari cara yang ekstrim. Oleh karena itu, perbuatan Sang Suci ini adalah mencarikan jalan lain untuk bertahan hidup. Lalu, Sang Suci mengatakan, dirinya memiliki pasukan pejuang murni, kekuatan tempur sangatlah hebat, ditambah dengan pasukan Kunlun, maka mereka pasti akan tak terkalahkan. Matsu mengetahui kondisi Sang Suci di wilayah barat. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Matsu pun menyetujui rencana dari Sang Suci dan bekerja sama dengannya. 4 tetua utama Kunlun sangat akrab, 2 tetua lainnya juga mengetahui hal ini. Jadi,
mereka juga setuju Matsu melakukan hal ini. Namun, mereka tidak akan ikut campur, hanya akan membantu Matsu agar jangan sampai ketahuan dengan Dragon. Maka itu, Matsu mulai berkolusi dengan Sang Suci, lalu diam-diam membantu Sang Suci. Dalam periode ini, Matsu membantu Sang Suci cukup banyak, tetapi Sang Suci tidak pernah mengungkit perihal untuk menyerang wilayah barat dan dinasti Naemu. Hal ini membuat Matsu sedikit tidak senang. Namun, dia juga tidak bertanya, karena mereka berdua bekerja sama. Sang Suci hanya meminta untuk menyiapkan tempat tinggal yang aman. Permintaan seperti ini tidaklah susah. Melainkan, klan Kunlun terus memanfaatkan Sang Suci. Jika bertanya dan membuat Sang Suci tidak senang, lalu mengira Matsu tidak percaya dengannya, maka rencana untuk menguasai dunia ini harus diulang kembali. Waktu sudah mendesak, tidak ada orang yang bisa menebak kejutan dan kematian mana yang duluan sampai. Seperti Martin, dia memiliki kekuatan yang hebat, lalu tubuh sangat sehat, setidaknya masih bisa hidup 20-an tahun, tetapi malah menjadi orang yang mati duluan. Dragon adalah orang yang tidak suka perang. Jadi, klan Kunlun ingin menguasai dunia hanya bisa dijalankan oleh para tetua. Jadi, mereka harus menyelesaikan masalah ini sebelum ajal datang menjemput. Hal ini tentu saja harus terselesaikan dengan cepat agar hati lebih tenang. Namun, Sang Suci yang bergerak lambat ini membuat Matsu merasa panik. Ditambah lagi mendengar perkataan dari Aron, kepercayaan Matsu terhadap Sang Suci mulai goyah. Karena bagaimanapun juga, Sang Suci tidak mungkin terus mengulur waktu. Dia juga mendengarkan kenapa Zeming bermusuhan dengan Aron, hal ini juga berhubungan dengan Sang Suci. Berdasarkan laporan dari mata-mata, awal mula masalah ini adalah Sang Suci memberitahu kepada Zeming, bahwa Aron adalah orang yang akan membuat wilayah barat lenyap. Benar-benar perkataan yang tidak masuk akal. Karena pada saat itu, Aron hanyalah orang biasa yang tidak terkenal, mana mungkin memiliki kemampuan untuk melenyapkan wilayah barat. Dalam benak manusia awam, teknik meramal Sang Suci sangatlah hebat. Namun, semua itu hanyalah trik kecil bagi orang Kunlun. Hanyalah trik untuk menipu orang lain. Jika dia benar begitu hebat, kenapa tidak bisa menghitung bahwa sekarang akan jatuh ke tahap seperti ini? Saat berpikir demikian, Matsu semakin mencurigai Sang Suci. Dia mencurigai Sang Suci sedang memanfaatkannya, semua perkataan Sang Suci adalah menipunya. Saat melihat perkataannya sedikit berguna, Aron lanjut menjelaskan, tetua boleh coba bayangkan sendiri, dalam dunia yang luas ini, bahkan orang Kunlun yang begitu kuat juga akan merosot, kenapa gerbang miksi malah bisa berdiri kokoh selama ribuan tahun di dunia ini. Hanya sebuah sekte bisa berdiri selama ribuan tahun, apakah tidak membuat orang lain untuk berpikir panjang? Orang pada umumnya memiliki satu kesalahpahaman, merasa benda yang sudah lama akan menjadi hal yang biasa, lalu lupa untuk memikirkan kenapa bisa bertahan begitu lama. Seperti gerbang miksi yang bertahan selama ribuan tahun di dunia. Semua keturunan manusia mengetahui keberadaan ini, juga terbiasa dengannya, tetapi mereka tidak akan berpikir, kenapa sekte ini bisa bertahan begitu lama? Berkembang dan merosot adalah hal yang paling wajar di dunia ini. Namun, gerbang miksi bisa berdiri kokoh dan tidak jatuh merosot, maka pasti memiliki perbedaan dari yang lain. Lalu, apa perbedaan ini? Tidak ada orang yang pernah memikirkannya. Tentu saja, gerbang miksi menggunakan slogan bahwa mereka adalah wakil dari Tao Langit. Hal seperti ini sangat berguna dalam pemikiran orang zaman kuno. Sebelumnya mereka juga pernah tertipu dengan slogan ini, sekarang gerbang miksi sudah merosot, apakah slogan ini masih berguna? Jika gerbang miksi benar adalah wakil dari Tao Langit, kenapa langit tidak melindunginya? Karena semua ini adalah trik yang digunakan gerbang miksi untuk menipu manusia awam. Bisa dikatakan, keberadaan gerbang miksi adalah penipuan terbesar. Ketua gerbang miksi mengetahui pemikiran orang zaman kuno yang sangat menyembah langit. Langit adalah segalanya. Mereka mengandalkan hal ini, mengandalkan Tao Langit untuk mengangkat gerbang miksi,
agar semua orang menghormati gerbang miksi. Namun, mereka sangat kurang beruntung karena berjumpa dengan Aaron yang berasal dari zaman modern ini. Saat mendengar penjelasan dari Aaron, Matsu mengerutkan keningnya, karena perkataan Aaron sangat masuk akal. Memang masuk akal, tetapi Aaron juga sangat pandai menipu orang. Sampai Dragen begitu percaya dengan Aaron, sampai Dragen tidak mau menjadi putra mahkota Kunlun, malah memilih mengikuti Aaron dan mendengar perintah dari Aaron. Meskipun Matsu mulai curiga dengan Sang Suci, dia juga tidak percaya dengan Aaron. Karena bagaimanapun juga dia adalah tetua Kunlun, lalu kesan Aaron dalam benak mereka tidak begitu baik. Aaron juga tidak berharap bisa membuat Matsu percaya padanya dengan sepatah dua kata. Kenapa dia berkata demikian? Hanya ingin mengadu domba hubungan Matsu dan Sang Suci. Saat semua sudah berjalan sesuai rencana, Aaron tidak banyak basa-basi lagi, dia hanya memandang Matsu dengan tatapan penuh arti. Mereka berdua diam cukup lama. Kemudian, Aaron yang duluan bersuara, "Tetua Matsu." Aaron hanya sembarangan menebak saja. Semua ini adalah pengalaman yang Aaron dapatkan dari menonton begitu banyak sinetron selama bertahun-tahun. Dalam sinetron selalu seperti ini, orang yang jarang bicara adalah bos rahasia yang sesungguhnya. Dari tiga tetua utama, Matsu paling cocok dengan kriteria ini. Tak disangka, kali ini tebakan Aaron benar. Bab 1435 tersadarkan. Matsu langsung kaget ketika mendengar perkataan dari Aaron. Matsu mengira asalkan dirinya tidak menampak wajah dan tidak berbicara, maka Aaron tidak mungkin akan tahu siapa dia. Tak disangka, Aaron juga mengenalnya. Matsu tidak menyangkal, dan akhirnya berkata, "Aaron, kenapa kamu tahu ini aku?" Orang zaman kuno yang memiliki status paling suka seperti ini. Saat statusnya diketahui orang lain, pasti akan bertanya dari mana mengetahuinya. Apakah semua ini penting? Jika Aaron adalah Matsu, dia pasti akan bertanya, "Aaron, apa yang kamu mau?" Aaron tersenyum tipis dan berkata, "Tebak saja." Dua kata ini langsung menusuk ke dalam hatinya Matsu. Bahkan Aaron yang merupakan orang luar bisa mengenali Matsu, maka dia yang membesarkan Dragen dari kecil, pasti juga sudah menyadari hal ini. Lalu, berita dari Kunlun, sekarang Dragen sudah kembali ke Gunung Kunlun dan mengetahui dia tidak berada di Gunung Kunlun. Tak disangka dirinya sudah begitu berhati-hati, tetap saja ketahuan. Karena sudah ketahuan, Matsu langsung menurunkan kain hitam yang menutupi wajahnya. Jujur saja, menggunakan benda ini membuat bernapas pun tidak nyaman. Aaron juga tidak peduli dengan perubahan ekspresi wajah Matsu, dia berkata dengan tenang, "Tetua, daripada bekerja sama dengan Sang Suci, bagaimana jika bekerja sama denganku saja? Aku juga tidak perlu kamu melakukan apapun untukku, kamu hanya perlu memberitahu padaku, sekelompok unta ini akan dibawa pergi kemana. Namanya juga kerja sama, maka Aaron harus memberikan sedikit keuntungan kepada Matsu." Aaron berkata, "Bagaimana jika aku membantumu menangani bencana kelaparan orang Kunlun? Sekarang bukan hanya orang di Gunung Kunlun, juga ada di negara kecil yang berhasil dijajah oleh orang Kunlun. Setelah peperangan ini, tidak peduli Gunung Kunlun atau negara kecil di sekitar, semuanya mengalami kerugian yang cukup besar. Sekarang masalah utama adalah kekurangan bahan pangan. Sekarang, Gunung Kunlun dan negara kecil di sekitar memang karena kekurangan bahan pangan barulah banyak yang mati kelaparan. Ada banyak rakyat yang mati di jalan. Jika ingin menangani masalah ini dalam waktu dekat, hanya bisa menggunakan ubi. Tanaman ubi mudah tumbuh lalu cepat panen. Dari bibit sampai berbuah hanya memerlukan waktu 3 bulan. Lalu, Aaron bisa meminta kepada Kaisar Dinasti Naemu untuk memberikan bahan pangan kepada Kunlun dan negara kecil sekitarnya, membantu mereka melewati bencana ini. Hal yang dijanjikan oleh Aaron membuat Matsu mulai berpikir. Dari hal yang dijanjikan oleh Aaron dan Sang Suci, memang Sang Suci lebih menggoda. Namun, sekarang Sang Suci sudah meminta lebih banyak dari apa yang dia lakukan pada Kunlun. Orang Kunlun menjadi babu,
lalu harus membantunya dari segi materi. Sebelumnya Sang Suci diam-diam meminta bahan pangan, dia mengira tidak ada yang mengetahuinya, tetapi Matsu tahu hal ini. Sekarang pasukan yang besar ini juga akan kekurangan bahan pangan, Sang Suci pasti akan berharap kepada Matsu untuk membantunya menyelesaikan masalah kekurangan bahan pangan ini. Sama seperti pengusaha ekspedisi yang pintar, agar unta bisa bekerja maksimal dan cepat, dia menggantungkan sebuah sayur di depannya, tidak peduli bagaimana unta itu bergerak, pasti tidak bisa memakan sayur itu. Sang Suci mengatakan akan membantu Kunlun menguasai dunia, sama seperti sebuah sayur itu, pada akhirnya Sang Suci akan memberikan sayur itu atau tidak, Matsu tidak bisa memastikannya. Sekarang Matsu sudah mulai mengantar bahan pangan ini, jika menyerah begitu saja, pasti tidak rela. Semua ini karena Sang Suci menggunakan sifat manusia untuk menekan Matsu. Matsu ingin mewujudkan ambisi besarnya barulah termakan jebakannya Sang Suci. Jadi, kerjasama di antara Matsu dan Sang Suci, ada kemungkinan kedua belah pihak diuntungkan, juga ada kemungkinan hanya Sang Suci yang diuntungkan. Karena bagaimanapun juga, Matsu sudah melakukan semua hal yang perlu dilakukan, maka nilai gunanya sudah tiada. Sang Suci menyesal, Matsu sudah tidak bisa melakukan apapun, karena dia memiliki pasukan pejuang murni. Awalnya jika Aron tidak mengatakan perkataan ini, Matsu tidak akan berpikir sematang ini. Dia sudah terlalu panik barulah tidak memikirkan secara matang, barulah termakan perkataan Sang Suci. Harus diakui, penjelasan dari Aron sangat masuk akal. Sekarang Matsu tidak melihat janji dari Sang Suci, tetapi sudah berkorban banyak. Saat berpikir demikian, Matsu langsung tersadarkan. Jika bukan Aron yang mengingatkan, dia tidak tahu akan terlelap dalam mimpi yang tidak nyata ini. Dibandingkan dengan semua ini, pengajuan dari Aron lebih masuk akal. Rakyat adalah akar dari negara. Negara kecil yang berhasil dikuasai juga perlu diatur. Jika kelaparan, rakyat mana mungkin hidup tenteram? Mana mungkin ada perkembangan? Meskipun perkataan Aron sangat masuk akal, dia sangatlah licik, Matsu tidak percaya dengannya, mungkin saja juga sedang menipu Matsu. Demi mencari jejaknya Sang Suci, Aron wajar bisa melakukan hal seperti ini. Namun, Matsu juga tidak ingin melewati janji yang diberikan oleh Aron, dia menatap Aron dan berkata, Aron, aku tidak bisa memberitahumu akan pergi kemana pasukan unta ini, mulai dari hari ini, aku akan menghentikan semua kerja sama dengan Sang Suci untuk menukar janji ini, bagaimana? Maksud dari perkataan ini, Matsu dan Sang Suci sangat dekat, dia bisa menghentikan komunikasi dengan Sang Suci, tetapi tidak boleh mengkhianatinya. Dengan demikian, Matsu juga termasuk orang yang berperasaan. Orang yang berperasaan, Aron tentu saja akan memenuhi permintaannya. Aron berkata dengan tegas, sepakat. 2 hari ini, aku akan mengatur orang untuk mengantar benda itu ke Gunung Kunlun, lalu mengajari kalian cara menanamnya. Semua orang menanam ubi adalah impian dari Aron. Sebenarnya tidak melakukan transaksi dengan Matsu, Aron juga akan menyebarluaskan tanaman ubi ke Kunlun dan negara kecil sekitarnya. Jadi, kedepannya tidak peduli Aron pergi kemana, bisa mencicip ubi, benar-benar hal yang sangat memuaskan. Bukan hanya menyelesaikan masalah perut rakyat, juga bisa memenuhi nafsu makan sendiri. Saat mendengar Aron menyetujui begitu cepat, Matsu sedikit tercengang, benar-benar di luar dugaannya. Matsu juga menjalankan janjinya, dia langsung meninggalkan kelompok unta dan kembali ke Gunung Kunlun. Setelah percakapan ini, kesan Aron dalam benak Matsu mengalami sedikit perubahan. Namun, hanya sedikit saja. Konflik di antara Gunung Kunlun dan Aron tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu macam bahan pangan. Aron membuka segel hukuman dewa, Martin mati karena Aron, leluhur pedang mengakui Aron sebagai majikan, bahkan Dragen juga membela Aron, dari semua hal ini menunjukkan ambisi Aron yang ingin menguasai Kunlun. Mungkin saja Kaisar Dinasti Naemu ingin menguasai Kunlun. Karena bagaimanapun juga Aron hanyalah seorang menteri,
dia melakukan semua berdasarkan perintah. Bekerja sama dengan Aron hanyalah sementara, karena Gunung Kunlun dalam kondisi mendesak. Setelah Gunung Kunlun melewati masa krisis ini, mereka tidak akan mengampuni Aron. Saat melihat Matsu pergi, Haris mengedipkan mata bertanya, "Tuan, Anda benar akan memberikan tanaman ubi kepada mereka?" "Ya." Semua orang mengetahui ambisinya klan Kunlun, yaitu menguasai semua wilayah, termasuk dinasti Naemu yang subur ini. Memberikan mereka tanaman ubi, maka kedepannya mereka akan berkembang menjadi lebih pesat dan kuat, akan menjadi ancaman bagi dinasti Naemu. Berdasarkan pemikiran Haris, memang seharusnya membiarkan mereka kelaparan. Bersambung ke bab 1436. Terima kasih.